semakin kita menghayati kasih Kristus, maka kita akan semakin lebih mencintai Dia. Dan seharusnya, selayaknya, itu akan menjadi satu kekuatan besar untuk mana kita boleh berubah, saudara. Dan hari ini kita akan membahas tentang Mesias yang menderita, yang didasarkan pada Mazmur pasal 20. Saya coba cari banyak sebetulnya bukti-bukti kuat yang merujuk kepada Mesias yang menderita, tidak hanya di pasal 22. Ada banyak beberapa, tapi karena pelajaran kita lebih fokus kepada pasal 22, kemudian akan dikunci di dalam Mazmur pasal 118, lebih khusus terkait dengan ayat inti di ayat 22 dan juga ayat 23, dan pasal inilah yang akan menjadi pusat daripada pembelajaran kita. Baik, seperti biasanya saya akan memunculkan beberapa pertanyaan, dan saya pikir ini cukup untuk merangkum keseluruhan daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari ini. Ada dua pertanyaan yang dimunculkan, dan itu ada di teks pelajaran kita. Ya, yang pertama paling atas disebutkan, bacalah Mazmur 22. Kemudian baca juga Mazmur 118 ayat 22. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Mesias diperlakukan orang-orang yang bagi mereka sendiri, bagi mereka dia datang untuk selamatkan? Kemudian ada yang kedua, Yesus di kayu salib membayar dalam dirinya sendiri hukuman untuk setiap dosa yang pernah Anda dan saya lakukan. Bagaimanakah fakta bahwa Dia yang menderita bagi Anda dan saya berdampak pada cara Anda dan saya hidup sekarang, yaitu mengapa kita harus menganggap dosa begitu menjijikkan. Oke, mari kita lihat satu persatu ya. Jadi bagaimana perlakuan orang banyak terhadap Mesias? Ya, tentunya berbicara tentang Mesias, dia adalah Mesias artinya yang diurapi, yang datang ya seperti judul kita untuk pekan ini, diberkatilah dia yang datang ya. Jadi mari kita lihat. Jadi ayat Mazmur pasal 22 ini berbicara tentang penderitaan Mesias. Tentunya banyak muncul di dalam Alkitab. Di Alkitab, di kitab-kitab lain juga banyak bervariasi, dan mungkin yang paling kuat yang ada dalam benak kita adalah Yesaya pasal 53. Tetapi di dalam kitab Mazmur, yang paling kuat hampir di setiap ayatnya berbicara tentang Mesias yang menderita. Saudara lihat, ini masih beberapa dekade ketika Daud, bukan dekade ya, beberapa abad, Daud menulisnya, karena yang menulis Mazmur pasal 20 itu adalah Daud sendiri. Nah, mari coba kita lihat satu persatu. Jadi berbicara tentang Mesias yang menderita, saudara akan dapati di ayat 2 dia katakan begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara tidak langsung kita langsung berpikir, mungkin di zamannya Daud pernyataan ini tidak seberapa populer. Tetapi ketika Yesus menyebutkan itu, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka itu, jika di hari sekarang kalimat ini disebutkan, langsung kita pikir itu adalah kalimat Yesus. Namun, saudara bisa lihat bahwa sejatinya itu ada juga muncul di pasal 22 kitab Mazmur. Jadi, perkataan ini muncul juga di Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Tepat persis dengan apa yang diucapkan oleh pemazmur dan dengan Yesus.
Kita memang belum menjawab pertanyaan, bagaimana perlakuan orang-orang terhadap Yesus. Namun di dalam coba untuk melihat ayat demi ayat ini, maka kita akan menemukannya. Kemudian yang kedua, saudara, ya, maaf. Ya, jadi ayat 2, ayat 3 ini sebetulnya ya, ayat 3 sampai 6 itu mengungkapkan perasaan daripada Yesus. Allahku, aku berseru-seru pada siang malam tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi aku juga tidak tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka engkau meluputkan mereka. Kepadamu engkau berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Memang tidak tercatat di dalam Injil, tapi saya boleh sebutkan bahwa kalimat-kalimat ini sebetulnya sedang mengutarakan perasaan daripada Yesus. Sehingga dari perasaan itu keluarlah apa yang dikatakan di ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus merasa tertekan oleh karena, ya, apakah Allah meninggalkan dia? Tentunya tidak. Tetapi yang dipikirkan oleh Yesus keterpisahan kekal yang sedang dia pikirkan pada waktu itu. Dan inilah yang merupakan perasaan daripada Yesus. Kemudian yang berikutnya yang muncul di ayat 7, dia katakan bahwa tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Memang Tuhan tidak menyebutkan dia ulat, ya. Kita coba mengambil idenya di sana. Tetapi jika ulat, tentunya itu menjijikkan, ya. Orang berusaha untuk menghindari. Ada orang yang takut dengan kodok, langsung loncat. Ada yang takut kecoa, ada yang takut cicak, ada yang lihat ulat kecil saja rasa geli, ya. Ini menunjukkan bahwa ingin dihindari, ingin disingkirkan, dan mereka kemudian mencela, mencemooh, menghina Yesus dalam artian Yesus. Dan ayat 7 ini tepat persis dengan apa yang disebutkan di dalam ayat 27, kemudian ayat 39, dan juga Markus pasal 15 ayat 29. Kemudian dilanjutkan ayat 8 juga, ya. Mengolok-olok aku, mencibir, menggelengkan kepalanya. Jadi pemenuhan daripada nubuatan ini, mereka menggelengkan kepala karena mereka mengejek. Sedangkan untuk ayat 8 itu adalah merupakan perkataan daripada orang banyak itu, ya, baik celaan, hinaan, olok-olokan, mencibir, itulah yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu itu. Seperti apakah ejekan, cemoohan? Mungkin saudara masih mengingat bahwa salah satu yang paling orang lain saja dia selamatkan, dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Itu sebuah hinaan seperti itu. Kemudian di ayat 19 sampai ayat 14, saya tidak perlu baca ini, tetapi ini juga memberi gambaran tentang keyakinan Yesus dan apa yang menjadi pengalaman hidup Yesus sebelum dia menuju ke Kalvari. Kemudian di ayat 15, saudara akan lihat dikatakan seperti air aku tercurah. Jika kita membuka Yohanes pasal
19 ayat 28, maka kita akan menemukan di sana bahwa Yesus berseru bahwa dia merasa haus, ya. Dia berkata, dia haus, aku haus. Dan ini menggenapi apa yang jadi Mazmur menggenapi apa yang sedang terjadi ketika Yesus sedang haus. Kemudian selanjutnya lagi, saudara bisa lihat di sini ayat 17 dikatakan mereka menusuk tangan dan kaki Yesus. Apa artinya menusuk? Ya, tentunya paku yang tajam itu menembus jarinya, tangannya dan juga kakinya. Dikatakan ayat 17 bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku, menandakan bahwa mereka memakukan, menyalibkan Yesus dalam posisi ini. Saya tambahkan untuk yang di highlight warna biru di sini, biru muda, segala tulangku terlepas dari sendinya. Tapi ini sebuah ekspresi, ya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit. Apa itu, saudara? Mengerang sebetulnya, ya. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini berbicara tentang mau mati. Dan ini kalau saya tambahkan tidak hanya pada sisi kanan, maka ini sebetulnya bisa menambahkan tentang bagaimana kematian Yesus. Baik, kemudian ayat 18 kita bisa tambahkan lagi, mereka tidak mematahkan satupun tulangnya. Segala tulangku dapat kuhitung. Jadi, walaupun di atas disebutkan bahwa seperti aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari, seperti, ya. Jadi ini sebuah pemikiran Yesus, perasaan Yesus yang sangat menderita. Tetapi, saudara, di ayat 18 sebetulnya menunjukkan bahwa tulang Yesus itu utuh. Dan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37, ketika mereka memeriksa, sebetulnya harus mematahkan tulang daripada Yesus supaya dia cepat mati. Tetapi setelah mereka periksa, ternyata Yesus sudah mati terlebih dahulu sehingga tidak mematahkan tulangnya. Kemudian bagian akhir, saya boleh sebutkan di ayat 19, dia katakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tepat dengan apa yang terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Saat mana bajunya dipegang oleh prajurit, dan kemudian mereka membuang undi, membagi-bagikan akan pakaian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya pikir akan ada juga beberapa poin, tetapi ini yang sangat kuat yang boleh kita lihat menjawab menjadi nubuatan dari pasal 22 ini kepada dan digenapi oleh Tuhan di saat mana Yesus mati di kayu salib. Banyak mazmur mengungkapkan perasaan sedih, pedih karena ditinggalkan Mesias yang menderita. Jadi tadi saya sebutkan tidak hanya di pasal 22, tetapi banyak muncul di beberapa pasal lainnya seperti 42, 88, 102. Namun Mazmur 22 adalah nubuat mesianik langsung karena banyak hal detail yang muncul di Mazmur ini tidak dapat dikaitkan secara historis dengan Raja Daud, ya, karena saudara lihat, ini ditulis oleh Daud. Tapi kalau mau dibilang tentang pengalaman hidupnya, ya tentunya kita sudah pelajari semakin jelas, ya, bahwa kitab Mazmur ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan yang juga berasal dari pengalaman-pengalaman hidup pemazmur. Nah, Raja Daud tentunya tidak pernah mengalami apa yang tadi barusan kita bacakan. Jadi,
ini lebih cocok kepada kematian Yesus. Ya, Yesus Kristus. Yesus berdoa dengan kata-katanya. Misalkan, ini yang tadi pertama kita singgung, Mazmur 22 ayat 2, di kayu salib ketika dia katakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Siksaan karena keterpisahan Kristus dengan Bapaknya yang disebabkan oleh Kristus menanggung dosa seluruh dunia hanya dapat diukur dengan tingkat kedekatan mereka, yaitu kesatuan mereka yang tidak tertandingi. Saya nak tahu, sekiranya ada suami istri yang sangat begitu dekat, mungkin dia akan bepergian, salah satu pasangan ya, mungkin dia akan bepergian ke, misalkan dari South Carolina, dari New Jersey menuju ke Denver misalkan ya. Baru keluar dari rumah ya, dan kemudian berada di tol, sang suami mungkin ada di rumah, istri yang bepergian, pasti karena terlalu dekat dia akan menelpon, sudah sampai di mana, ya kan? Kemudian waktu di bandara ditelepon lagi. Karena itulah, saudara, keterdekatan itu. Dan tidak hanya untuk tanya di mana dan sudah sampai di mana, lagi buat apa, itu selalu ditanyakan. Dan demikian juga Kristus dan Bapa. Tingkat kedekatan seperti itu ya, hubungan suami istri, kedekatan suami istri tentunya tidak sebanding. Ini hanya sebuah contoh saja bahwa itu bisa kita bayangkan bagaimana kedekatan Kristus dan Bapa, dan ketika berada di kayu salib, ekspresi yang diutarakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggal?" Itu luar biasa, saudara. Merasa tertekan batin daripada Yesus. Namun kedalaman penderitaan yang tak dapat dijelaskan pun tidak dapat mematahkan persatuan antara Bapa dan Anak. Dalam keadaan ditinggalkan sepenuhnya, Kristus tanpa syarat mempercayakan dirinya kepada Bapa, meskipun ia menghadapi keputusasaan yang sangat dalam. Baik, kemudian kalimat berikutnya terambil dari kutipan Ellen White, Alpha Omega, jilid 6, halaman 404. Dia katakan begini, di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita, terletaklah kejahatan kita semua. Ia disebut seorang pelanggar. Dia menjadi, agar dapatlah ia menembus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Saudara, saya jika merenungkan salib Kristus, penderitaan Yesus, ketika Yesus katakan, "Lalukanlah calawan ini daripadaku," sebetulnya Yesus bisa langsung membayangkan apa ya, dia Allah ya. Kalau kita hanya sebatas bisa membayangkan, memprediksi, tetapi Yesus bisa melihat ngerinya penderitaan itu. Tetapi yang membuat ngeri sebetulnya adalah karena dosa, murka Allah terhadap dosa. Dan itu adalah pertunjukan yang mengerikan. Karena Allah membenci dosa. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, saudara, hari ini kita diingatkan kembali. Walaupun memang pelajaran untuk Mazmur ini ya ada beberapa tema yang coba diakomodasi oleh penulis Sekolah Sabat, dan
pekan ini kita berbicara tentang pribadi dan juga tentang pelayanan daripada Yesus, diambil dari beberapa pasal, dan pasal 22 berbicara tentang Mesias yang menderita. Ini sebetulnya hanya sekilas untuk ditampilkan, tetapi yang harus menjadi pekerjaan besar kita atau hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana merefleksikan Mazmur 22 ini. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus secara alaminya menderita, sangat menderita. Secara fisik Yesus menderita. Tetapi penderitaan yang paling besar adalah pikiran mental. Karena dosa seluruh umat manusia mulai dari Adam sampai pengejek-pengejek terakhir sesuai dengan nubuatan Alkitab bahwa di akhir zaman ada pengejek-pengejek. Mulai dari Adam sampai yang terakhir sekalipun Yesus sedang memikul. Nah, disebutkan terletaklah kejahatan kita semua. Jika kita membaca Yesaya pasal 53, bentuknya saja tidak kelihatan lagi bentuk manusia. Kalau tadi disebutkan ulat yang coba disingkirkan, dihindari. Buruk rupa seperti itu. Man of sorrow disebutkan ya. Dan dosa ya membawa keterpisahan kita dengan Tuhan. Jadi saudara, ngerinya dosa dan ngerinya juga murka Allah, seharusnya ini menjadi sebuah acuan bagi kita untuk apa yang harus menjadi gaya hidup kita di akhir zaman. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua dan ini yang terakhir. Jika kita merenungkan bahwa di atas kayu salib itu Yesus rela mati, tapi untuk apa? Untuk membayar atau mengganti hukuman kita, membayar dosa-dosa, menebus kita dengan dirinya sendiri. Sebuah pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimanakah fakta bahwa Dia menderita bagi saudara dan saya akan boleh berdampak pada cara kita hidup sekarang. Bagaimana? Apakah itu bisa berdampak? Seharusnya berdampak, saudara. Yaitu, mengapa Anda harus menganggap dosa begitu menjijikkan? Saya sedang mengerjakan satu buku dan sedang menerjemahkannya. Saya mungkin boleh perlihatkan saudara, saya tidak tahu berapa dari saudara punya buku ini. Ini adalah judulnya I Love You. Bagus saudara. Dan targetnya bulan Februari ini harus selesai dan bulan Maret akan siap untuk dipromosikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sangat diberkati dengan, walaupun mengerjakan proyek ini, tetapi sangat diberkati. Karena saya harus membacanya lebih dahulu, apalagi menerjemahkannya ya, dan memilih kata-kata yang baik, yang tepat untuk digunakan. Saya bisa mengerti I love you ini adalah Allah yang mencintai kita. Namun dalam konteks bagaimana kita praktekkan itu di dalam hubungan rumah tangga, suami istri, orang tua, dan anak. Dikisahkan bahwa ada beberapa orang di situ mabuk dan kemudian terjadi perbincangan bahwa siapa istri yang terbaik, istri siapa yang paling terbaik. Dan kemudian dia bilang, istri saya yang paling baik, sambil mabuk, saudara ya. Kau mau buktikan, mari kita ke rumah. Dan benar, saudara. Setelah, mungkin saudara pernah mendengar cerita ini atau ilustrasi ini, sampai di rumah udah malam, tengah malam, diketok-ketok dan kemudian istrinya membuka pintu.
tanpa marah, tanpa emosi. Namun dengan kata kasar, siapkan makanan bagi kami. Istrinya tidak mengeluh, tidak komplain, tidak bersungut. Dia kemudian siapkan makanan. Tapi setelah siapkan makanan, hidangkan, mereka yang lain udah pulang. Tinggal suaminya. Ketika dia sadar dari mabuknya, kemudian dia tanya, istri, kenapa kamu begitu baik kepadaku padahal saya ini nggak baik sama kamu? Istrinya katakan bahwa saya ini anak Tuhan dan saya sebentar lagi akan dijemput dan akan masuk di surga. Kesempatan untuk hari ini adalah kesempatan untuk saya, ya mungkin ini hari-hari terakhir. Saya harus menunjukkan yang terbaik untukmu, melayani engkau, mengasihi engkau. Kaget dia, saudara. Dan dari detik itu, saudara, akhirnya dia bilang, wah, kalau begitu, saya juga mau ikut untuk bersama dengan engkau ke surga. Saudara, mungkin simple, tetapi ada hal-hal yang cukup me, 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 menjama, mengubah seseorang jika kemudian kita dibawa kepada pengertian memahami akan penderitaan daripada Yesus. 3 hari yang lalu, tidak apa-apa ya, saya coba bersaksi, saudara. Tetapi masalahnya ini bukan kesaksian nyata, ini hanya sebuah mimpi. Saya juga sedikit tapi ini seperti nyata. Di tahun ini ada beberapa KKR, saya pikir ada kurang lebih ada 4 KKR, dan ada dengan Heavenly Light Ministry, dan ada satu lagi yang minta untuk pendeta dari tim kami tidak bisa datang, dan kemudian tolong kalau bisa menggantikan. Oke. Dan kita deal. Saya tidak tahu apakah itu terbawa pemikiran, jadi saya bermimpi, saudara. Di hari terakhir, panggilan hanya 2 orang yang berdiri. Tapi saya akan, highlights-nya bukan ke hanya 2 orang ini, tapi ini, saudara. Jadi, anggota itu waktu baptisan sudah coba untuk gali lubang, dan kemudian taruh air ke situ. Ya, dan kemudian akan baptis mereka itu di situ. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Ketika air dimasukkan, maka air ini otomatis merembes, kan? Dia masuk, maksudnya dia masukkan. Jadi tidak penuh-penuh. Karena tidak penuh-penuh, wah, ini ada apa? Kemudian saudara, kita cari cara. Oke, kita ke pantai. Setelah ke pantai, ada air di sana, ya. Dan kemudian kita turun. Setelah turun, saudara, air itu tiba-tiba surut. Saya kaget. Ini ada apa ini? Kemudian, saudara, kita pindah ke tempat lain. Setelah pindah tempat lain, saya mulai mengerti. Ya, orang bahasa gaul kita mulai mengerti. Saya bilang, Tuhan, jika memang Tuhan tidak kehendaki baptisan ini, ya mungkin merujuk kepada orang yang akan dibaptis. Sekali lagi tunjukkan kuasa-Mu. Saya langsung bertelut di situ, saudara, dan kemudian di tepi pantai, saya utarakan itu jadilah kehendak Tuhan. Kata lain, saya minta tanda. Pantai ini kering. Saudara, jadi ketika habis berdoa, kita sedang turun, masih ada di sekitar lutut, tiba-tiba terus sampai, tidak lagi memungkinkan untuk membaptis. Saudara, tapi saya belum terbangun waktu itu. Dan oke lah,
kita tunda baptisannya. Dan kita pergi pulang ya, sedang pulang. Kemudian dalam perjalanan di tepi sungai, di tepi pantai itu ada seperti kolam yang ditampung oleh orang-orang. Dan coba kita coba di situ. Sekali lagi kita coba. Saya sebetulnya sudah agak enggan karena ya saya sudah tahu itu tanda. Tapi kemudian kita coba. Saudara, ketika turun dan saudara tahu airnya masih segini. Namun ketika semua siap, air itu tiba-tiba habis. Seperti kolam bocor, saudara. Saya kemudian terbangun dan kemudian, oh Tuhan, saya rasa ini nyata. Mulai detik itu saudara, saya minta ini pengalaman saya ya, ini sudah real. Saya minta ampun dosa saya dan kemudian Tuhan Engkau menunjukkan kemahkuasaan-Mu walaupun hanya melalui mimpi. Dan itu saya semakin dikuatkan dan rasanya enak sekali saudara. Saya selalu berharap kalau bisa ada mimpi-mimpi seperti ini. Saya ketemu dengan Tuhan Yesus dan ya seperti itu. Rasa dekat. Dan saya merasa bahwa jika saya hidup dalam berada di hadapan Allah yang Maha Kuasa, saya harus menata kehidupan saya hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tidak boleh miss sedikit pun. Dan itu menjadi sebuah aura baru untuk saya. Ya, nah kalaupun kita terbawa kepada pengertian sehubungan dengan uh, kasih Kristus yang luar biasa menakjubkan untuk mengubah kita. Apakah yang menjadi respon kita? Seharusnya ketika kita menyadari kita adalah pribadi yang begitu dikasihi oleh Yesus. Kita menerima kasih yang tidak selayaknya untuk kita terima. Saudara, itu seharusnya menghancurkan hati kita. Nah, disebutkan di dalam Mazmur 118 ayat 22 dan juga 23 yang menjadi ayat inti kita dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang mana? Ini adalah Yesus yang disingkirkan tadi itu, saudara. Ya. Dan sekarang walaupun awalnya disingkirkan, kata lain, dia diolok, dicaci, didera, dipukul, dan segala macam. Ya, dalam buku ini juga saya dapati bahwa ada 39 bilur dari setiap 2 kali cambukan orang Roma, saudara. Kemudian saya, oh ini yang disebutkan oleh Yesaya. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Semakin kita menghayati kasih Kristus, maka kita akan semakin lebih mencintai Dia. Dan seharusnya, selayaknya, itu akan menjadi satu kekuatan besar untuk mana kita boleh berubah, saudara. Batu tadi yang dibuang, namun disingkirkan dan disalibkan. Namun justru itu menjadi batu penjuru. Dasar keimanan kita dibangun atas Kristus. Dan saudara lihat ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Inilah yang menjadi judul daripada pekan ini. Dan siapakah ia? Ini sedang merujuk kepada Yesus yang diurapi, yang kemudian boleh menjadi berkat bagi kita. Di dalam pembahasan ini disebutkan bahwa meskipun ada penolakan dari umatnya dan penderitaan yang dialaminya, Allah telah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru bait suci rohani. Jika kita membiarkan diri kita jatuh ke atas batu ini, kita akan hancur.
dan kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi jika kita menolaknya, kita justru akan hancur berkeping-keping dan kita yang akan binasa. Jadi saudara, oke, ini mungkin saya bisa tambahkan berdasarkan dari komentar pelajaran sekolah sahabat, gambaran binatang yang mengancam yang muncul di pasal 22 seperti ada lembu jantan, kita nggak baca tadi ya, lembu jantan yang kuat, singa yang mengaum, anjing menyoroti kekejaman dan permusuhan orang-orang terhadap Kristus dibandingkan dengan ulat yang tidak berbahaya, yang tidak berdaya. Jadi kata lain, gambaran pemazmur, Yesus dikelilingi oleh lembu jantan, singa, anjing, dan dia adalah seperti ulat, ya, ulat yang tidak berbahaya, tidak berdaya. Tetapi, nah di sini katakan, dengan ketepatan yang luar biasa, Mazmur 22 menyampaikan ucapan-ucapan berbisa dari orang-orang yang menghina Yesus, berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Bapa dan prajurit yang membagikan. Orang-orang pada waktu itu tidak mengerti bahwa ulat yang ingin mereka hancurkan akhirnya menjadi batu penjuru utama bait suci dan mengamankan akan fondasinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oke, saya tambahkan lagi. Namun Mesias yang ditolak kemudian menjadi sumber keselamatan bagi umat Allah setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Kristus menderita penolakan umat manusia, tetapi menderita, ini mungkin salah apa ya, tetapi Allah memuliakan putranya dan menjadikan dia sebagai batu penjuru yang hidup dari bait suci yang rohani. Bagi mereka yang menolak batu ini, yaitu sarana keselamatan Tuhan, maka batu ini akan menjadi agen penghakiman. Pertanyaan yang muncul di bagian akhir adalah, di bagian 2 ini, adalah bagaimana kita boleh merasa jijik dengan dosa itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, semakin kita mencintai Tuhan, maka akan semakin kita membenci dosa. Ya, jadi yaitu mengapa Anda harus menganggap dosa begitu menjijikkan. Ini terpulang dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah itu sendiri. Tadi saya sudah sebutkan dari tulisan Ellen White, dari Alfa dan Omega, dari Kerinduan Skala Zaman, bahwa murka Allah, ya, itu ngerinya luar biasa. Dan jika kita mengingat bahwa dosa itu dibenci oleh Allah, walaupun kita dicintai oleh Allah, namun demikian juga seharusnya menjadi pemikiran kita adalah ketika kita memandang dosa, mengingat dosa, dan dosa ada mengintip di depan kita, seharusnya perasaan yang sama yang dimiliki oleh Allah, membenci, menjijikkan dosa ini, harusnya juga menjadi bagian kita. Dalam artian mengapa kita harus menganggap dosa ini menjijikkan? Karena kita semakin, perasaan kita, pikiran kita semakin sama dengan Allah. Tetapi saudara, jika kita masih dalam hal ini ya ada dosa-dosa kesayangan kita masih belum merasa dosa itu menjijikkan, itu menjadi sebuah masalah besar bagi kita. Ulat tadinya ingin dihindari, ingin dimusnahkan, ingin dibinasakan, tetapi itu berubah menjadi batu penjuru. Demikian juga untuk kita masing-masing. Seharusnya dosa juga, ya, itu awalnya menjadi kesenangan kita. Kita harus menganggap itu hal yang menjijikkan, tetapi itu hanya bisa terjadi jika kemudian kita jatuh pada batu penjuru itu, hancur lebur, namun kita boleh diubahkan kembali dan kita akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan.
Tetapi jika kita coba tetap terus menghindari batu tersebut, maka kita akan hancur berkeping-keping. Bukan karena jatuh di atasnya, tetapi batu ini lah yang akan menghancurkan kita. Kata lain, ini frase atau term untuk penghakiman yang akan Tuhan berikan bagi kita. Semoga pelajaran hari ini boleh menolong kita melalui membaca akan Mazmur pasal 22, akan membawa hati kita semakin lebih mencintai Tuhan, mencintai Dia lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Dan kita semakin membenci dosa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.